Ketika orang ini telah melanggar hukum, patut diduga telah melanggar hukum, maka wajib kita sebagai warga negara yang baik untuk melaporkan ini dan diproses secara hukum. Silakan wahai Abbas Buntet, buktikan bahwa diri Anda tidak bersalah. Karena ini sudah ada laporan, maka kalau sebagai warga negara yang baik, ya Anda harus datang ke Polres Gresik untuk mengklarifikasi. Dari apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet, setidaknya ada 4 poin yang menjadi catatan saya. Semoga pelaporan ini tidak dicabut oleh pelapornya. Kenapa? Karena salah satu pintu masuk akan mengulas persoalan nasab di depan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera, rahayu untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arah 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda, saudara-saudaraku, dan kembali akan melanjutkan peristiwa yang terjadi di Gresik, Jawa Timur, buntut dari acara pengajian selawatan dalam rangka haul di alun-alun Wong Bodo, sebagaimana yang beberapa kali kami tayangkan, di mana pada hari ini telah terjadi pelaporan atas Kiai Haji Abbas Billy Yakhshi MA atau yang akrab disapa Gus Abbas Buntet dari ceramah yang beliau sampaikan. Nah, saudara-saudaraku, dari apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet, saya mengikuti dalam live streamingnya ya. Setidaknya ada 4 poin yang menjadi catatan saya. Yakni yang pertama adalah keprihatinan beliau kenapa tidak boleh membahas nasab dalam acara hal itu. Kemudian mempertegas klaim nasab dari Ba'alwi yang dikatakan tersambung ke Rasulullah, tapi hasil penelitian tidak demikian ya. Yang ketiga adalah pembelokan sejarah, klaim atas satu peristiwa besar di masa lampau yang dilakukan oleh oknum Ba'alwi. Kemudian yang keempat adalah ceramah-ceramah yang sifatnya doktrinal yang berbumbu khurafat. Itu 4 poin yang kami capture dari yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet. Nah, kalau dilaporkan dari 4 yang tadi itu kira-kira pada bagian mana yang nanti yang kena. Maka dari sini saya berharap pelaporan ini berlanjut dan tidak dicabut laporannya. Artinya tetap berlanjut karena bukan apa-apa ya, agar kita sama-sama belajar dari persoalan yang terjadi di sini dengan hal-hal yang berada di dalamnya, sehingga dengan demikian mungkin akan menjadi pencerahan dan pencerdasan bagi kita semua. Saudara-saudaraku sekalian, seperti yang saya katakan tadi pertama adalah keprihatinan Gus Abbas. Beliau merasa prihatin. Kenapa? Karena untuk menyampaikan satu kebenaran yang berkenaan dengan nasab tidak diperbolehkan. Dan jelas ya, ada penyampaian tidak diperbolehkan itu oleh pihak aparat sendiri. Maka, apa yang disampaikan Gus Abbas bisa saja orang menganggapnya berlebihan karena bahasanya yang sangat berapi-api. Tetapi di lain sisi, kita juga harus memaklumi kondisi Gus Abbas dan sahabat-sahabat yang lain di sana adalah dalam rangka untuk memberikan penyadaran kepada umat di mana persoalan ini sudah beratus tahun lamanya ada di sini. Setelah ditemukan bukti-bukti, bukannya malah melakukan diskusi secara baik antara Kiai Imad katakanlah dengan pihak Robito secara resmi, melainkan ujaran-ujaran yang sebenarnya adalah ujaran-ujaran kebencian dan ancaman. Bahkan ada persekusi kan di Jawa Timur pada saat itu, dan ini juga bisa masuk bagian dari persekusi. Maka pantaslah barangkali jikalau Kiai Abbas kemudian merasa, ini kenapa sih kok begini? Apa alasan Anda? Jadi saya memaklumi di satu sisi Gus Abbas menyampaikan hal itu, tapi di lain sisi juga bisa saja polisi memiliki strategi agar suasana kondusif. Begitu ya. Kemudian yang kedua adalah mempertegas persoalan nasab. Ya, seperti yang saya katakan tadi, masih masuk dalam item yang pertama. Karena tidak ada ruang yang dibuat secara khusus antara pihak Robitoh dengan Kiai Imad, kemudian ada kesepakatan secara ijtima yang menjadi ijma, maka disampaikanlah persoalan nasab ini di forum-forum terbuka. Kenapa? Bukan hanya persoalan klaim yang kemudian menjadi kontroversi, melainkan turunan-turunannya. Jadi persoalan intinya bukan hanya pada sekedar klaim nasab, tapi juga pada doktrin-doktrin ya, oleh sebagian, tidak semuanya. Bahkan ada tindak yang
melanggar hukum dengan atas nama diri sebagai turunan Nabi. Ini sudah sangat umum ya, sudah sangat umum. Silahkan Anda bisa mencari sendiri. Nah, saudara-saudaraku, itu poin yang kedua, sehingga Gus Abbas kalau dikembalikan kepada poin 1, beliau merasa kecewa lah kasarnya, sehingga beliau mengatakan sesuatu yang sangat tegas. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan pelurusan sejarah, bahwa banyak sekali klaim-klaim makam ya, perubahan identitas pada makam. Yang sangat dikenal itu adalah KRT Sumudiningrat ya, dan Pangeran Diponegoro. Kemudian klaim-klaim sejarah yang lain, mulai dari Indonesia ini dikatakan pintu tarim, mulai dari proklamasi kemerdekaan itu ditentukan oleh seorang Habib, bendera merah putih dari Habib, dan pahlawan-pahlawan yang lain juga dari Habib, sampai persoalan berdirinya NU. Ya, Anda sudah bisa menyaksikan di kanal kami, karena sudah dari lama kami mengulas itu ya, sebelum ada diskursus nasab kami sudah mengulas ini. Itu yang kedua, yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan ceramah-ceramah yang berisi doktrin yang dibumbui atau berdasarkan kisah-kisah yang dikatakan khurafat. Ya, kalau melebihi dari kapasitas, kalau bicara karomah, melebihi kapasitas mukjizat itu sudah bisa dikatakan khurafat. Inilah 4 poin penting yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet. Maka dengan pelaporan itu, dari analisa saya 4 poin tadi, kira-kira pada bagian mana nanti Gus Abbas yang terjerat pasalnya, yang akan dipersoalkan secara poin, artinya secara konteks pada konten ceramah. Nah, adapun intonasi, pola beliau menyampaikan, satu di antaranya yang mungkin menjadi keberatan, jikalau Pak Polisi atau aparat keamanan itu tidak tegas, copotlah bajunya, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin itu juga menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan, dan juga oleh sebagian ini juga akan dipersoalkan. Mungkin saja seperti itu oleh sebagian. Sebagian yang lain bisa saja menganggap itu bagian dari penegasan, karena Gus Abbas itu adalah rakyat Indonesia, sehingga sebagai rakyat, sebagaimana saya dan Anda, memiliki hak untuk menyampaikan kepada atasan kita, kepada aparat kita, untuk mempertegas. Apakah mereka tidak tegas? Ya, itu tergantung bagaimana penilaian. Setidaknya dari apa yang disampaikan oleh Pak Polisi, itu kan menunjukkan bahwa polisi nampak mencari jalan tengah. Tapi dari sisi pemberitaan, saudara-saudaraku sekalian, seperti yang saya baca kemarin, baik itu Detik dan di beberapa media online lainnya, dikatakan mereka yang menentang kedatangan Kiai Iman ini kalimatnya akan pendemo. Nah, ketika pendemo, setahu saya, karena saya dulu juga pernah berdemo ya, yang namanya berdemo itu harus ada surat izin, harus kantongi izin. Kalau nggak kantongi izin, ya dibubarkan demo kita. Apakah mereka yang datang, yang di dalam media dikatakan itu sebagai pendemo, sudah mengantongi izin dari pihak kepolisian setempat untuk melakukan demo? Kalau iya, maka boleh untuk melakukan demo, tapi dengan batasan-batasan yang telah ditentukan. Tetapi pun kalau iya, apakah diperbolehkan mendemo sebuah acara pengajian? Ini saya nggak tahu. Boleh nggak? Kalau ada izin mereka berdemo, apakah boleh mendemo sebuah pengajian dalam acara haul? Ini meminjam istilah yang ada di media ya, pendemo. Karena katanya juga ada yang bawa spanduk. Nah, kalau tidak ada izin, kenapa nggak dibubarkan saja? Maka disinilah barangkali korelasi dari apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet. Copot baju kalian kalau nggak tegas. Kalau menggunakan bahasa saya, karena begitulah ya. Gus Abbas kan lebih berapi-api. Tetapi ini saya kembalikan kepada penilaian kita masing-masing secara konstruktif ya. Saya tidak mau berlebihan. Karena apa? Karena persoalan ini masih menggelinding. Kita coba mengawal ini tetap pada sisi-sisi yang sekiranya bernilai kebaikan buat semuanya. Pelajaran dalam konteks hukum, pelajaran di dalam pelurusan sejarah, pelajaran dalam acara-acara yang akan atau yang telah kita gelar. Nah, kembali kepada harapan saya yang di awal tadi, semoga pelaporan ini tidak dicabut oleh pelapornya. Kenapa? Karena dari isi nanti yang dilaporkan itu, item-item mana dari ceramah Gus Abbas yang akan dipersoalkan atau yang telah dipersoalkan atau yang akan disidangkan kalau terjadi sidang, maka di sini kan ada turunan-turunannya. Kalau umpamanya berkaitan dengan keprihatinan Gus Abbas, ini dialektikanya kan ada sebab.
Artinya kenapa Gus Abbas mengatakan seperti itu? Karena ada pelarangan untuk membahas nasab. Loh, kenapa dilarang membahas nasab? Karena nasab ini, semoga ini bisa masuk ke sini, adalah pelaporan ini salah satu pintu masuk akan mengulas persoalan nasab di depan hukum. Ketika bicara hukum kan ada pembuktian berbagai hal ya, termasuk bukti penguat, mungkin bisa dengan tes DNA dan sebagainya. Yang kedua adalah berkenaan dengan pemalsuan makam, klaim-klaim atas sejarah. Nanti pada sejarah mana yang akan diambil samplingnya sebagai bukti bahwa telah terjadi pengaburan sejarah, perubahan identitas oleh Oknum Habib. Kan dari sini bisa saja barangkali pintunya masuk melalui hal ini kepada jalur hukum. Dan yang selebihnya adalah berkaitan dengan doktrin-doktrin yang beraroma khurafat itu. Sehingga kalau ini tidak dicabut, kemudian benar-benar pelaporan ini ditindaklanjuti dengan baik dengan koridor-koridor yang telah ditentukan di mata hukum, insya Allah banyak hal yang bisa tercover di sini. Dan mohon juga untuk bersikap bijaksana untuk semuanya, karena dari pelaporan ini akan banyak sesuatu yang bisa diambil hikmahnya. Jadi mohon maaf kepada yang anti kepada Kiai Abbas, jangan hanya melihat pada satu sisi Kiai Abbas teriak-teriak, tapi ada turunan-turunannya. Sebab apa? Sepengetahuan saya, ya saya bukan pengacara, tapi dari banyak baca dan saya juga pernah mendampingi seseorang dalam persoalan hukum itu, ya ketika satu hal dituduhkan, maka materi tuduhannya itu apa, kan bisa merembet kepada beberapa hal lainnya. Demikian saudara-saudaraku, dan salam hormat buat semuanya, buat Pak Polisi, buat Gus Abbas, buat pelapor, buat muhibbin, non-muhibbin, semuanya. Mari kita sama-sama kembali kepada jalur kita sebagai anak negeri, sebagai bangsa Indonesia yang memiliki hak yang sama di mata hukum, dan semua juga harus taat hukum. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.